menyelesaikan masalah-masalah yang telah ditimbulkan dari kecanduan judi online. Nah, di situ, Wak. Jadi, untuk lepas dari yang namanya kecanduan judi online itu butuh sedikit selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit. Memang prosesnya lama, tapi dari proses kecil-kecil lama-lama teman-teman akan bisa terlepas dari yang namanya judi online. Memang nggak gampang, tapi itu pasti bisa. Teman-teman hanya butuh konsisten, disiplin, dan rasa sabar untuk menjalani proses ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak orang-orang sampai saat ini yang terjerumus, terjerat, dan kecanduan dalam perjudian online. Untuk video kali ini, aku akan berbagi tips berhenti kecanduan judi online. Kecanduan judi online disebabkan oleh rendahnya kontrol diri, manajemen emosi, mudahnya akses judi, dan rendahnya literasi finansial. Berikut tips beberapa untuk para teman-teman semua yang masih kecanduan dalam judi online. Yang pertama, untuk tips yang pertama, yaitu akui masalah. Kesadaran memiliki kecenderungan kecanduan terhadap judi online dan dampak yang ditimbulkan adalah langkah awal untuk berhenti. Jujur dengan diri sendiri dan orang terdekat dapat membantu kamu mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Jadi, akuilah masalah tersebut, ceritakan dan sampaikan kepada teman-teman yang dipercaya, misalnya kepada sahabat, keluarga, ataupun orang-orang terdekat lainnya. Yang kedua, carilah pemicu. Jadi teman-teman semua sadari dan petakan faktor internal dan faktor eksternal yang memicu perilaku judi online muncul. Dorongan untuk berjudi dapat muncul dari buruknya manajemen stres dan emosi, pengaruh pergaulan, kurangnya literasi keuangan, dan gaya hidup yang tidak sehat. Orang-orang sekitar, teman-teman yang sering kita kumpul, tempat kita nongkrong, itu salah satunya yang dapat memicu, dapat mempengaruhi kita masuk, terjerumus, terjerat ke dalam yang namanya judi online. Yang ketiga, mencari bantuan profesional. Kecanduan judi online membutuhkan dampingan dan intervensi psikologis yang serius, mengingat kompleksnya dampak yang ditimbulkan. Melakukan konseling atau psikoterapi dengan psikolog dapat dilakukan secara rutin dengan komitmen yang kuat. Jadi teman-teman semua yang ingin berhenti bisa menghubungi psikiater, psikolog, ataupun orang-orang ahli lainnya. Menghubungi psikiater atau psikolog itu bukan tandanya teman-teman semua ini lemah, tapi itu menunjukkan kalau teman-teman ini serius ingin berubah dan berhenti meninggalkan judi online tersebut. Untuk yang keempat, manajemen stres yang sehat. Munculnya kecanduan judi disebabkan oleh manajemen stres yang buruk, seperti pengalihan dari masalah lain, mendapatkan kesenangan sesaat, mendapatkan pengakuan, dan sebagainya. Latih manajemen stres dengan meditasi, relaksasi, atau aktivitas mindfulness untuk melatih kontrol diri. Untuk ini, misalnya teman-teman melakukan hobi yang mungkin bisa membuat teman-teman senang, seperti olahraga, bermain game tak masalah, berkumpul bersama orang-orang lainnya, atau mungkin bahkan belajar skill baru. Yang kelima, menciptakan dukungan sosial. Untuk terlepas dari perilaku kecanduan, membutuhkan dukungan sosial, support system yang kuat. Tentu membutuhkan komitmen untuk saling menghargai, mendengarkan, mendukung, dan terbuka terhadap proses yang sedang dijalani. Ini nggak hanya tentang dukungan orang-orang sekitar, tapi ini tentang dukungan, support dari media sosial. Misalnya untuk teman-teman semua bisa bergabung ke komunitas orang-orang yang ingin lepas dari judi online. Dari situ nanti teman-teman semua akan mendapatkan dukungan, akan mendapatkan dorongan, dan di situ juga teman-teman semua bersama anggota grup yang lainnya akan bersama-sama berusaha untuk meninggalkan yang namanya judi online.
Lanjutnya, yang keenam, batasi dan hilangkan akses pada judi online. Komitmen untuk bertahap membatasi dan menghilangkan akses terhadap judi online, misalnya menghapus akun, rekening yang digunakan, jauhi pergaulan atau lingkungan yang memicu, dan lain sebagainya. Langkah-langkah tersebut bisa teman-teman lakukan mulai sekarang. Jangan pikir-pikir lagi, pokoknya untuk akses, untuk jalan menuju teman-teman ke dalam yang namanya judi online itu sebisa mungkin diminimalkan, diputus, bahkan tinggalkan HP kalau perlu. Dan untuk teman-teman semua, itu hanyalah support, itu hanyalah tindakan, dan intinya teman-teman harus berpikir dari mindset, dari pikiran teman-teman sendiri bahwa diri ini saya harus berubah. Yang ketujuh, membuat rencana keuangan. Kecanduan judi online berdampak pada prioritas dan rencana keuangan. Buatlah perencanaan keuangan yang realistis. Misalnya, dimulai dengan melunasi hutang, mencari sumber penghasilan yang baru, atau menyisihkan uang untuk kebutuhan jangka panjang. Untuk mengatur keuangan, teman-teman ini juga semua harus menuliskan, harus memiliki strategi tentang pengeluaran, pemasukan. Misalnya pemasukan hari ini, kita bekerja di sini dengan penghasilan sekian, untuk pengeluarannya ini harus dicatat, ditulis agar kita tahu nanti kegunaan uang-uang ini kita ambil di situ, jadi nggak ada uang yang nantinya bingung ini uang ini masih sisa mau buat apa. Nah, jadi semuanya ini sudah direncanakan dengan matang, memiliki rencana keuangan. Yang kedelapan, mengembangkan hobi dan minat baru. Temukan aktivitas baru yang dapat memberikan kepuasan atau pengalihan dari judi, seperti olahraga, seni, musik, dan sebagainya. Distraksi dengan aktivitas yang memacu adrenalin juga bisa menjadi pilihan sebagai hobi atau minat baru. Untuk teman-teman yang memiliki hobi atau bakat bermain gitar, itu bisa teman-teman salurkan untuk membuat video video kreativitas, konten kreator seperti video ini ya. Intinya untuk hiburan dan untuk mengalihkan agar pikiran teman-teman ini nggak kepikiran ke yang namanya judi online. Jadi nanti bisa dialihkan, nggak sebentar-sebentar judi, sebentar-bentar judi. Jadi waktu teman-teman yang biasanya digunakan untuk judi, untuk bermain judol, di sini digunakan untuk memainkan hobinya, bermain gitar misalnya, bermain sepak bola, berenang, bahkan belajar skill baru. Yang kesembilan, refleksi diri. Refleksi diri penting dilakukan untuk menyesali perilaku kecanduan judi online dan dampak yang telah ditimbulkan. Penyesalan, hikmah, dan pembelajaran yang diperoleh dari refleksi dapat menjadi motivasi untuk bangkit dari lingkaran judi online. Teman-teman, sebagai muslim, sebagai orang Islam, dirikanlah sholat. Ketika sholat, diri akan tenang, refleksi diri. Di situ kita akan merenung, kita akan berpikir, menenangkan diri tentunya. Di situ juga pikiran akan menjadi rileks, badan menjadi tenang, dan di situ juga kita akan tahu apa penyebab kita masuk ke dalam yang namanya judul, dan pembelajaran hikmahnya bisa diambil. Dan tentunya setelah sholat beribadah untuk orang Islam, di situ juga nanti kita mendapatkan pahala, dan pastinya setelah itu kita bisa mengambil langkah berikutnya ke kehidupan yang lebih baik. Yang ke-10, komitmen dan sabar. Butuh komitmen yang kuat untuk bisa menghilangkan kebiasaan judi online. Apresiasi progres sekecil apapun dan sabar dalam menyelesaikan masalah-masalah yang telah ditimbulkan dari kecanduan judi online. Nah, di situ, Wak, jadi untuk lepas dari yang namanya kecanduan judi online itu butuh sedikit, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit. Memang prosesnya lama, tapi dari proses kecil-kecil lama-lama teman-teman akan
bisa terlepas dari yang namanya judi online. Memang nggak gampang, tapi itu pasti bisa. Teman-teman hanya butuh konsisten, disiplin, dan rasa sabar untuk menjalani proses ini semua. Untuk teman-teman yang sedang kecanduan judi online, tetaplah konsisten dan sabar dalam perjalanan ini. Dan ingatlah bahwa perubahan adalah proses yang memerlukan waktu. Dengan dukungan dan komitmen yang tepat, dapat mengatasi kecanduan judi online dan menjalani kehidupan yang lebih sehat dan berbahagia. Jadi teman-teman semua, semoga saja yang masih kecanduan dalam judi online dan mendengarkan, tahu kalau kecanduan bermain judi online ini adalah hal yang gak baik. Semoga teman-teman setelah mendengarkan video ini, setelah mengklik video ini, tahu itu perbuatan yang gak baik, bisa segera berhenti. Ya, itu memang tidak mudah, tapi harus dilakukan demi masa depan teman-teman semua menjadi lebih baik. Kalau itu judul ini masih diteruskan, teman-teman, aku jamin 10 tahun ke depan teman-teman ini akan sama seperti orang-orang yang ada di jalanan sana. Mereka semua yang nggak punya apa-apa, kehilangan segalanya, kehilangan harta, keluarga, kepercayaan dari masyarakat, lingkungan sekitar. Nah, itu tadi teman-teman, untuk beberapa tips berhenti judi online. Jadi yang pertama, akui masalah. Yang kedua, menemukan pemicu apa yang menyebabkan kita masuk ke dalam yang namanya judul. Yang ketiga, mencari bantuan profesional seperti psikolog. Yang keempat, manajemen stres yang sehat. Yang kelima, menciptakan dukungan sosial. Yang keenam, batasi dan hilangkan akses pada judi online. Yang ketujuh, membuat rencana keuangan. Yang kedelapan, mengembangkan hobi dan minat baru. Jadi jangan sampai ada yang namanya jam kosong. Ganti jam-jam waktu teman-teman bermain judul dengan memainkan hobi atau hal-hal baru. Yang kesembilan, refleksi diri untuk koreksi, mendapatkan hikmah, dan tentunya mendapatkan pelajarannya dari yang telah teman-teman jalani. Dan yang kesembilan, komitmen dan sabar. Disiplin dan sabar adalah kuncinya. Semoga teman-teman semua yang masih dalam jeratan judi online segera lepas dan bisa meninggalkan hal tersebut. Aku percaya pasti teman-teman ini semua pasti bisa. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum, semoga bisa berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.